Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan bahas tentang alam jin dan alam syaitan. Kita bahas masalah ini karena ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan akidah. Beriman tentang adanya jin ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali lagi dengan masalah akidah. Ya. Beriman kepada hal yang gaib ini merupakan usul dari akidah Islamiyah, dan ini merupakan rukun dari rukun iman tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah mensifati hamba-hambanya yang bertakwa dalam Al-Qur'an bahwa mereka beriman kepada hal yang gaib. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, kemudian menegakkan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Di dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah ini kita menjumpai tentang sifat orang yang bertakwa. Mereka beriman kepada hal yang gaib. Alam jin dan alam syaitan masuk bagian daripada alam gaib, dan beriman tentang adanya mereka masuk dalam keimanan kepada hal yang gaib. Jin ada, kita harus imani. Jin dan syaitan ada, ya, walaupun kita tidak melihat mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang adanya jin. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang adanya jin. Walaupun mereka tidak kita lihat, tapi kita wajib beriman tentang adanya mereka, tentang adanya jin, ya. Sebagaimana kita beriman adanya oksigen, ya, kita yakin adanya oksigen, ya, walaupun kita tidak melihat oksigen. Kita punya akal, bisa nggak kita melihat akal kita? Kita nggak bisa melihat akal kita, tapi kita yakin bahwa ada akal, ya, kita miliki akal. Beriman kepada hal yang gaib ini merupakan sifatnya orang-orang yang bertakwa, ya. Dan perlu diketahui, jangan diartikan bahwa beriman kepada hal yang beriman kepada adanya jin, ya, kita jadikan jin itu tuan kita. Kita minta kepada jin, ya, kita samakan derajatnya seperti Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ini yang salah. Banyak di antara kita, ya, menuhankan jin dan syaitan, ya,
dengan memberikan sesajen kepada mereka, persembahan-persembahan kepada mereka. Ya. Dan ini tidak dibenarkan. Jin ada, dan kita beriman tentang adanya jin, tapi kita tidak menjadikan diri kita seperti sebagian orang, ya, yang takut kemudian mempersembahkan persembahan-persembahan, sesajen-sesajen untuk jin dan seterusnya. Kemudian, kenapa kita bahas masalah ini? Ya, karena sebabnya, ya, di zaman ini kita melihat juga, ya, mendengar juga, membaca juga bahwa ada sebagian dari manusia yang mengingkari tentang adanya jin, tentang alam jin, tentang adanya syaitan, ya, karena mereka mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghabarkan jin itu ada, syaitan itu ada dalam Al-Quran, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang adanya jin dalam sunnahnya. Oleh karena itu tidak boleh kita ingkari, dan siapapun yang mengingkari tentang adanya jin, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita baca, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah habarkan, Allah informasikan, Allah tegaskan bahwa Allah telah menciptakan jin sebagaimana Allah telah menciptakan manusia, dan tugas jin dan manusia beribadah kepada Allah. Dan ini maksud dari penciptaan jin dan manusia. Ini menunjukkan jin itu ada. Juga bisa antum lihat di surat Al-An'am ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza? Qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Sangat jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ma'syaral jinni wal ins," wahai bangsa jin dan manusia sekalian, jin dan manusia, tidakkah datang kepada kalian rasul-rasul, ya, dari kalangan kalian, dari kalian, yang mengkisahkan ayat-ayatku kepada kalian dan memperingatkan kalian? Lihat, ya, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang adanya jin. Bisa dicatat juga surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian bahkan ada sebuah ayat, ya, namanya ayat ada sebuah surat namanya surat jin. Surat Al-Jin ada di juz 29. Surat Al-Jin yang ayat yang pertamanya berbunyi, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba." Lihat, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin, ya, mereka mendengar, ya, mendengar bacaan Al-Quran. Mereka berkata, "Inna sami'na qur'anan 'ajaba." Sesungguhnya kami telah mendengar, yakni bacaan yang menakjubkan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan adanya jin dalam surat Jin. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 29, ya, kemudian surat Jin sendiri ayat 6. Kemudian di surat Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Ya, setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kemudian surat Al-An'am ayat 112 juga menjelaskan tentang adanya jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan
syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Lihat, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi seorang musuh. Setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Ya, mereka saling mewahyukan, membisikkan sebagian mereka dengan yang lainnya, ya, dengan perkataan yang dihias-hiasi untuk menipu. Ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali, ya, menginformasikan tentang adanya jin. Oleh karena itu tidak boleh diingkari, ya. Baik. Ini dari Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang adanya jin. Kemudian kita akan bacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan tentang adanya jin. Di dalam hadis di dalam Sahih Al-Jami' nomor 5676, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyak? Qala wa iyaya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin." Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan diwakilkan padanya ada qarin dari bangsa jin dan qarin dari bangsa malaikat. Jadi setiap kita ada qarin dari bangsa jin dan qarin dari bangsa malaikat. Kalau mereka bertanya kepada Nabi, "Wa iyyaka, demikian juga dengan engkau?" Rasul menjawab, "Iya, demikian juga dengan aku. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolongku atasnya. Dia masuk Islam." Qarin dari bangsa jin yang bersama Rasulullah SAW masuk Islam, ya. Dan Rasul berkata, "Fala ya'muruni illa bi khair." Dan qarin itu tidak memerintahkan kepadaku melainkan dengan kebaikan. Subhanallah. Jelas di sini, ya, Rasul kita SAW menghabarkan bahwa setiap kita ada qarin dari jin, ada qarin dari malaikat. Qarin dari jin membisikkan keburukan kepada kita untuk beramal jelek, ya, membisikkan hal-hal yang jelek, perbuatan-perbuatan yang rusak, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan maksiat. Ini qarin dari jin. Jelas di sini menetapkan bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya jin. Berikutnya dalam hadis dalam Sahih Al-Jami' juga nomor 1654, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adama majrad dam." Syaitan itu yakni mengalir, ada dalam aliran darah setiap manusia, anak Adam. Ya, ada jin di situ. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Al-Jami' juga nomor 533, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila seseorang masuki rumahnya, fadzakara ismallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yat'amu, kemudian dia berzikir menyebut nama Allah ketika dia masuk rumah dan ketika dia makan. Qala syaitan, maka syaitan, maksud syaitan ini syaitan dari bangsa jin, dia berkata, "La mabita wa la asya'a lakum." Tidak ada tempat untuk menginap bagi kalian, tidak ada makan malam bagi kalian. Hahuna di sini maksudnya. La mabita wa la asya'a hahuna. Tidak ada tempat penginapan, tempat untuk menginap dan makanan di sini. Wa in dakhala falam yadhkur ismallahi 'inda dukhulihi, apabila masuk ke rumah kemudian tidak menyebut nama Allah ketika masuk ke rumah, qala syaitan, maka syaitan berkata, "Adraktumul mabit." Kalian mendapati tempat menginap. Wa in lam yadhkur ismallahi 'inda mat'amihi, dan ketika tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan pun berkata, "Adraktumul mabita wal 'asya." Kalian mendapatkan tempat untuk menginap dan kalian mendapatkan makanan. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih." Apabila salah satu di antara kalian makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yaminih. Kalau minum dengan tangan kanannya.
fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan, maksudnya baik syaitan dari bangsa jin, makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Ya, jelas sekali di sini ada jin. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri pernah Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Rasul, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Sesungguhnya aku melihat kau suka kambing, ya, domba, dan suka badiyah, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatik, apabila engkau berada di sekitar dombamu, ya, dan badiyahmu, ya, lembah maksudnya, di lembahmu, ya, fa'adzanta bis-shalah farfa' sautaka bin-nida, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk salat, maka keraskan suaramu ketika azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un ila syahida lahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah mendengar sampai suara itu didengar, ya. Jadi suara muadzin tidaklah didengar. Jadi sampai batas suara, ya, dia kerasnya itu, ya, sampai mana, ya, maka jin yang mendengarnya, manusia yang mendengarnya, apapun yang mendengarnya, dia akan bersaksi pada hari kiamat untuknya, ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fafaqadnahu faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab. Ada kisah dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu malam, kemudian kami kehilangan beliau. Kami pun mencari beliau fil awdiyah, di lembah-lembah, wasyi'ab, di jalan-jalan pegunungan, ya. Faqulna, kami berkata, ustutira au uktila. Lihat, Nabi dibawa terbang, ya, atau Nabi dicelakai, maksudnya dibunuh, ya. Fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun, maka kami pun menginap di malam tersebut, ya, melewatinya dengan malam yang seburuk-buruk malam yang mana satu kaum bermalam di malam tersebut. Jadi malam yang terasa sangat buruk di malam itu. Falamma asbahna, ketika sudah di waktu pagi, idza huwa jaa min kibali Hira. Ternyata Nabi SAW datang dari arah gua Hira, ya. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun. Wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau wahai Rasulullah. Kami mencari-cari engkau wahai Rasulullah, dan kami tidak jumpai engkau. Kemudian kami pun bermalam, ya, melewati malam serasa malam yang paling buruk yang dilalui oleh satu kaum. Faqal Rasulullah SAW berkata, atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Subhanallah. Rasul berkata, ada dai dari kalangan jin mendatangiku, ya. Kemudian aku pergi bersamanya, ya. Aku membacakan Al-Qur'an kepada para jin itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bercerita, fantolaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim. Kemudian Rasulullah SAW mengajak kami, ya. Kemudian Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka, ya. Ini menunjukkan bahwa jin itu ada, ya. Maka dari dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran
dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, maka kita meyakini bahwa jin itu ada, setan itu ada. Dan ulama berkata, faman ankaraha ba'da dzalika faqad kafara wa kharaja an millatil Islam. Orang yang mengingkari keberadaan jin, ya, setelah tahu ada dalil Quran dan sunnah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam, dan Islam berlepas diri dari dia. Karena ketika dia mengingkari keberadaan jin dan keberadaan jin dan syaitan yang dihabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dihabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, maka sesungguhnya dia telah mengingkari Al-Quran dan mengingkari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ikhwati fillah, kenapa kita bahas masalah ini tentang alam jin? Ya, masalah ini sangat penting karena, ya, kita ini perkara yang ketiga. Ya, perkara yang pertama, kita membahas masalah ini karena masalah ini berhubungan dengan akidah, ya, beriman kepada hal yang gaib. Kemudian masalah yang kedua, karena banyak dari manusia yang mengingkari tentang keberadaan jin. Yang ketiga, kita bahas karena di zaman ini, ya, kita banyak dengar manusia berbicara tentang jin. Mereka dikhabarkan tentang jin, sampai di antara mereka ada yang takut kepada jin, takut kepada syaitan, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sampai banyak manusia takut kepada jin dan setan-setan itu, ya, seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih. Waliyadzubillah. Ya. Takut kepada tukang-tukang sihir. Ya. Takut kepada tukang-tukang sihir karena mereka tukang-tukang sihir ini bermuamalah dengan jin, atau boleh kita katakan anak buahnya jin, ya. Maka dalam kesempatan ini, ya, ingin kita sampaikan atau ana sampaikan, yang perlu kita ingat bahwa jin dan setan-setan tersebut tidak mampu mencelakakan siapapun, ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dan jin-jin itu lemah. Kata ulama, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Mereka tidak memiliki manfaat untuk diri mereka, ya, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mencelakakan, ya. Tetapi perlu diketahui, hanya orang-orang yang takutlah, ya, yang akan jadi anak buahnya jin, ya, yang nanti jin mampu menguasai mereka, ya. Kemudian jin bisa, yakni, menyakiti mereka, mengganggu mereka. Ada, ya, mereka, ini orang-orang manusia dari zaman dulu, ya, minta tolong sama jin, berlindung sama jin. Ini Allah habarkan di surat jin. Di surat jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah habarkan dalam ayat ini, sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada rijal, kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa. Maka, ya, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu, setan-setan itu menambah dosa, ya, menambah dosa kepada mereka, menambah susah, menambah payah, ya. Ini fazaduhum rahaqa, menambah dosa dan kesalahan, ya. Itu. Jadi nggak boleh kita, yakni, kata ulama, ya, nggak boleh kita lewat di sebuah tempat yang disangka angker, kemudian kita begini,
permisi penunggu batu ini, maaf saya numpang lewat. Ini syirik ini nggak boleh. Dia permisi kepada siapa? Permisi kepada jin. Dan inilah maksud dari ayat yang tadi dibaca. Ada orang ya minta perlindungan kepada penunggu penunggu tempat tertentu yang ditunggu oleh jin, ya, dan seterusnya. Ya, enggak boleh. Hukumnya haram, ya. Dan Allah habarkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Nah, saya akan bacakan perkataan Syekh Abu Islam rahimahullah, ya. Yakni Syekh Saleh bin Taha Abdul Wahid. Beliau salah satu dari murid Syekh Albani rahimahullah. Beliau berkata, ya. Kata beliau, annal jin wasyayatin min ad'afi wa ahqari khalqillah wa la yastati'una lakum wa la li anfusihim dharra wa la naf'a. Ini sebuah hakikat, kata beliau, bahwa jin dan setan-setan itu merupakan makhluk Allah yang paling lemah dan paling hina. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yukhbiruna Rabbuna fi kitabihi an kaidi syaitan. Rabbuna Allah dalam Al-Quran menghabarkan kepada kita tentang tipu daya makar syaitan. Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya kaid syaitan, tipu daya makar syaitan itu sangat lemah. Ya. Nah, kata beliau, mahma kadat lakal jin wasyayatin fala yastati'una an yaf'alu syai'an idza sahhatil aqidah wa tawakkalna 'ala Allah wa i'tamadna 'ala Allah. Ya. Bagaimanapun jin dan setan-setan itu berbuat makar, maka mereka enggak sanggup, ya, melakukan sesuatu terhadap dirimu apabila akidah engkau benar dan tawakalmu kepada Allah juga benar, persandaran kepada Allah juga benar, ya. Tapi kata Syekh, ya, syaitan, ya, jin mengganggu orang-orang kafir, ya, memainkan orang-orang kafir seperti anak kecil memainkan bola. Nah, akan tetapi syaitan tidak bisa melakukan hal tersebut kepada orang yang beriman. Hanya sekedar ngasih was-was. Hanya sekedar apa? Ngasih was-was, ya. Kalau orang yang beriman itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan bersembunyi. Setan bersembunyi. Ya. Apabila orang yang beriman berzikir kepada Allah bersembunyi, jadi seperti lalat kecil, ya. Itu. Jadi enggak ada harganya, ya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang was-was dalam hadis Muslim, ya, Rasulullah SAW itu iman yang sejati kalau ada was-was dalam hati seorang mukmin itu, ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan bahwa di zaman Abdullah bin Abbas, kata beliau, bisa Abdullah bin Abbas, bisa Abdullah bin Mas'ud, datang orang bilang, bahwa orang-orang Yahudi itu hatinya tidak was-was dalam ibadah, ya. Kalau orang Islam was-was, kata beliau, ya, orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, hatinya sudah rusak, ya. Adapun setan ngasih was-was kepada orang yang beriman, yang hatinya bersih. Maka ketika ada was-was berarti itu tanda keimanan, ya. Jangan aneh. Nah itu, ya. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan adalah kita perbaiki iman, perbaiki akidah, ya, dan jadilah hamba Allah yang ikhlas, ya. Kita perhatikan bagaimana syaitan atau jin itu lari dari Umar, dan kenapa syaitan atau jin itu lari dari Umar. Dalam hadis dalam Sahih Al-Jami' nomor 1650, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana la yafraqu
Inna syaitana la yafraku minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan itu lari dari engkau wahai Umar. Subhanallah. Ya. Lihat, Umar bawa senjata apa? Umar tidak bawa senjata tuh, bawa jin, menghadapi jin dan syaitan. Tapi Umar, kata ulama, ya, memiliki akidah yang kokoh, yang kuat di hatinya. Fa idza salaka Umaru tariqan farra syaitan wa idza jalasa majlisan haraba syaitan. Kalau Umar ya berjalan di sebuah jalan, syaitan itu lari dari jalan itu. Kalau duduk di sebuah majlis, syaitan itu lari. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Sahih Al-Jami', ya, di sini nomor 2462, Inni la anzuru ila syayatinil jinni wal insi qad farru min Umar. Sesungguhnya aku melihat, kata Rasulullah SAW, aku lihat setan-setan dari kalangan jin dan manusia lari dari Umar. Subhanallah. Perhatikan perkataan Syekh Abu Islam. Kata beliau, walaysa hadha khasan bi Umar, innama huwa likulli mu'minin sahhat aqidatuhu wa qawiya imanuhu wa tawakkala 'ala Allahi wa laja'a ila Allahi fa idza fa'ala dzalika intasara 'ala syaitanihi. Ini tidak khusus buat Umar saja, tetapi ini untuk setiap mukmin yang sahih akidahnya, yang kuat imannya, yang bertawakal kepada Allah, yang kembali kepada Allah. Apabila seorang yang beriman melakukan hal itu, dia akan dimenangkan dari syaitan. Ya. Oleh karena itu, wahai manusia, wahai ibn Adam, ya, wajib kita memiliki akidah yang lurus, akidah yang kuat, ya. Kalau punya akidah yang lurus, yang kuat, maka kita akan terbentengi dari makar jin dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 65, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kau tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Hamba-hambaku. Hamba-hamba yang bagaimana? Ya, hamba-hamba yang ikhlas, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, dan ini pengakuan dari syaitan sendiri. Allah berfirman, ya, Allah berfirman, syaitan berkata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, dengan sebab kau telah menyatakan aku sesat, menghukumi aku sesat, niscaya aku akan membuat mereka manusia memandang indah berbuat maksiat di muka bumi. Dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini kata siapa? Kata syaitan itu, yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr. Ya, jadi kita harus punya akidah yang kuat, akidah yang sahih. Perlu ketahui ikhwas sekalian yang Allah muliakan, bahwa syaitan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Ya, di surah Al-Hijr ayat 27 sudah saya pernah baca, juga di surat Al-Hijr ayat 26 dan 27. Ya, itu merupakan dalil bahwa jin diciptakan dari api dan diciptakan sebelum Adam. Ikhwah yang Allah muliakan, perlu diketahui, ya, tentang berbicara tentang alam jin ini kita harus tahu, ya, dan kita berbicaranya dengan dalil. Tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh rajman bil ghaib, tidak boleh nerka-nerka hal yang gaib. Tapi kita harus berdasar Quran dan Sunnah. Ya. Dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami', ya, dalam Sahih Al-Jami' nomor 3109, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jin itu ada 3 jenis. Kita lihat jin itu ada 3 jenis. Yang gimana nih 3 jenis jin itu, ya? Al-jinnu thalathatu asnaf, kata Rasul. Jin itu ada 3 jenis, ya. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Satu jenis, ya, jin yang punya sayap-sayap dan dia terbang di udara.
Jadi ada jenis jin yang bisa terbang ke sana kemari di udara. Makanya ada yang ke langit itu ya. Itu jenis jin yang pertama. Ya. Kemudian jenis jin yang kedua, sinfun hayyatun wa aqarib. Jenis yang kedua adalah jin yang bentuknya ular dan kalajengking. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk jin yang kedua. Yang ketiga, wasinfun yuhilluna wa yad'anun. Jenis yang ketiga, jenis yang punya dia menetap di tempat tertentu, ya, dan yang nomaden, yang berpindah-pindah, ya. Jadi ini 3 jenis jin, sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Kemudian kita bahas sedikit tentang di mana tempatnya jin itu. Ya, ulama berkata bahwa jin-jin itu yaskununa fil amakinil kharibah al mudlimah wa fil mazabil wal qamaim, ya, wa yaskununa fil amakin an najisati kal hamamat. Jin-jin itu ya tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni, tempat-tempat yang hancur, tempat-tempat yang gelap, ya, di mazabil mazbalah, yakni apa itu, sampah-sampah, tong sampah yang bentuk sampah-sampah itulah, di tempat-tempat yang kotor, ya, di tempat-tempat yang najis seperti toilet, ya, makanya jangan lama-lama di toilet, ya. Jadi ini zaman sekarang ini orang tidak sesuai sunnah, ya, bikin toilet ada tempat buat baca koran, ya, bikin toilet lama-lama di situ. Nah, ini tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Berjam-jam di toilet, bahkan cari info, cari apa namanya itu, inspirasi, ya, cari inspirasi di toilet. Makanya keluarnya kotor semua. Ini, ya, ini tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, sunnahkan masuk toilet, ya, nih kita buang hajat keluar lagi, ya. Kata Rasulullah SAW, inna hadhil hashush muhtadarah. Dalam Sahih Al-Jami', juga dalam Sahih Abu Dawud, ya, nomor 4, nih, Sahih Al-Jami' nomor 2159. Kata Rasul, inna hadhil hashush muhtadarah. Ya, di toilet-toilet itu, tempat-tempat najis itu, ya, itu dihadiri oleh setan-setan. Fa'idha ata ahadukum al-khala, apabila salah satu antara kalian mendatangi toilet, ya, falyaqul, maka hendaknya dia berkata, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan jahat yang laki-laki dan setan perempuan yang jahat. Ya, jadi Rasul SAW habarkan kalau kita masuk toilet, baca doa itu, dan kita disuruh berlindung dari setan-setan yang jahat yang ada di toilet itu. Gimana kita lama-lama di toilet, ya? Itu. Jadi tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah jin dan setan itu bisa mati? Jawabannya ya, nah, ya. Karena jin dan syaitan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Jadi semua yang ada di atas ini semuanya fana. Makhluk Allah itu, manusia dan jinnya itu fana, enggak ada yang kekal. Bagaimana dengan iblis? Iblis dapat dapat dikabulkan doa iblis, ya, hanya iblis dikabulkan oleh Allah ketika iblis berkata, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, kata iblis, wahai Rabb, berikan aku tangguh sampai hari berbangkit. Kata Allah, fa innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang diberi tangguh sampai hari berbangkit. Jadi iblis hidup sampai hari kiamat. Ini karena merupakan izin Allah Subhanahu wa taala untuk iblis. Adapun setan-setan jin yang lainnya mati,
Ya. Rasul SAW bersabda, "A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa ant, alladzi la yamut, wal jinnu wal insu yamutun." Aku berlindung dengan izzahmu yang tidak ada ilah kecuali engkau, yang tidak pernah mati. Ya. Yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia mereka pada mati. Ya, ini merupakan dalil bahwa jin dan manusia ya mereka mati. Ya. Akan tetapi berapa panjang umur mereka wallahu a'lam, ya, tidak ada dalil dari kitab dan sunnah berapa lama mereka tinggal di bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang iblis secara khusus, dia akan yakni hidup di dunia sampai hari kiamat sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 14 dan 15, ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Juga ada di surat ini surat Shad ada juga, ya. Berikutnya, apakah jin dan setan-setan itu menikah, ya? Kemudian punya keturunan, ya? Kita lihat ulama berdalil dengan sebuah ayat yang ada dalam surat Ar-Rahman ayat 74 bahwa jin di dunia mereka menikah, sesama mereka menikah, ya. Allah berfirman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tentang bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya, ya. Nah, dengan dalil ayat ini maka jin itu menikah, yang laki-laki menikahi perempuan dari jin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian ke Adam, mereka sujud kecuali iblis. Kana minal jin, lihat, iblis itu dari bangsa jin, ya. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia fasik dari perkara Rabbnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikannya dan menjadikan keturunannya? Lihat, berarti ini menunjukkan bahwa setan punya keturunannya, menjadi wali-wali dari selainku, padahal mereka itu musuh. Bi'salil zalimina badala. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa jin itu menikah dan jin punya keturunan. Ya. Dan inilah muqaddimah yang kita bahas, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi insyaallah taala, ya, tentang seluk-beluk masalah alam jin, ya, supaya kita ngerti, tahu, ya. Tapi pengetahuan kita didasari dengan ilmu, bukan ngarang-ngarang, bukan katanya dan katanya, ya, dan tidak asal-asalan. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas sedikit tentang ruqyah, ya, yang zaman sekarang ini, ya, orang ya ini nggak punya ilmu tapi ngeruqyah, ya. Kemudian mudah mengatakan orang kena sihir. Ini juga ini masalah baru, ya. Ini insyaallah kita akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kesempatan ini bermanfaat, ya. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.